Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin para peserta seminar pada kali ini. Sebelumnya yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Bapak Dr. Iya Setiawan MPD, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan Bapak Dr. Nopi Satria MPD, dan yang saya banggakan para peserta seminar pada siang kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah dan karunia kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini yang tentunya dalam rangka seminar pendidikan ya. Dan perkenalkan kami sebagai MC, yaitu saya Haji Ashraf Dwi Ananda Dan saya Silva Nabila Sajidin. Di sini kami akan memimpin jalannya seminar pada siang kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada kali ini berjalan dengan lancar dan kita dapat menyerap berbagai ilmu yang disampaikan oleh pemateri yang akan menyampaikan materi tersebut. Dan untuk selanjutnya mempersingkat waktu ya, kita lanjut ke pemaparan materi, yaitu pemateri pertama yang tentunya tidak kalah asiknya ataupun serunya, apalagi pemateri pertama adalah wanita ya. Iya. Mari kita panggil untuk pemateri pertama, yaitu Ibu Silva Nabila Sajidin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Terima kasih kepada MC yang tentunya telah memberikan saya waktu untuk menjadi moderator pada pemateri seminar kali ini. Dan tentunya seminar kali ini yang akan dibawakan yaitu terkait inovasi entrepreneurship di pembelajaran kurikulum merdeka. Dan untuk pemateri pertama yaitu perempuan yang sangat tangguh, yang tentunya berpengalaman luas dan memiliki segudang pengalaman lah untuk kita berbagi ilmu dalam seminar kali ini. Tentunya izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV. Nama lengkap yaitu Silva Nabila Sajidin. Tempat tanggal lahir Kuningan 10 Agustus 2004. Alamat Dusun Parung Gadung Gang Hadirudin, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Pendidikan PAUD Amanah pada tahun 2009-2010, SD Parung 2011-2016, MTSN Dharma 2016-2019, SMA 1 Kartu Gede 2019-2020. Hobi sendiri yaitu badminton, menggambar ataupun membuat desain grafis. Pengalaman di sini lumayan banyak untuk Ibu Silva ya. Yang pertama itu menjadi anggota pengurus OSIS MTSN Dharma, lalu anggota PMR MTS Dharma, lalu anggota Pramuka SMA 1 Gadu Gede, lalu ada anggota komunitas PIM Kabupaten Kuningan, Pelita Intan Muda, dan selanjutnya itu Koor Kominfo, jadi Kuningan News ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk bacaan CV dari Ibu Silva Nabila Sajidin. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang pertama terkait seminar pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator ya. Mungkin izin berdiri ya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai tantangan kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin bisa langsung. Nah, sebelumnya Merdeka Belajar tentunya tidak asing ya bagi para hadirin semuanya. Merdeka Belajar di sini mungkin bisa dikatakan sebagai pengganti kurikulum 2013. Nah, Merdeka Belajar ini tentunya mempunyai peran sebagai agar guru itu dituntut menjadi fasilitator, motivator, dan evaluator yang menekankan
agar siswa itu sendiri dapat memerankan materinya itu sendiri. Nah, mungkin tantangan dari Merdeka Belajar itu sendiri itu yang pertama yaitu sarana sekolah. Nah, sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah menjadi penunjang berjalannya kurikulum merdeka. Nah, namun kenyataannya sarana dan prasarana yang dimiliki setiap sekolah masih belum merata. Contohnya seperti keterbatasan laptop, akses internet, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta minimnya buku pelajaran atau sumber belajar lainnya. Nah, masih banyak sekali ya, mungkin seperti di daerah-daerah terpencil yang sarana penunjang belajarnya itu masih terbatas. Nah, sudah dipaparkan tadi contohnya. Mungkin contohnya kalau di Kuningan itu seperti daerah Ciniru ya, mungkin itu tuh akses internetnya itu masih kurang. Jadi itu akan menjadi tantangan bagi berkembangnya Merdeka Belajar. Mungkin bisa dilanjut. Nah, yang kedua itu kesiapan guru. Tentunya yang pertama itu guru belum terlatih menerapkan pembelajaran sesuai paradigma baru. Nah, yang kedua itu guru merasa rumit dalam mengurus administrasi pembelajaran sesuai kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga itu guru mengalami kesulitan dalam menyusun e-raport. Dan yang selanjutnya rendahnya soft skill dan tingkat pemahaman guru terhadap tuntutan perubahan zaman membuat guru sulit beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, kurangnya referensi model pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu keterbatasan pemahaman materi pelajaran yang menyebabkan guru kesulitan menghubungkan pengetahuan lain yang relevan dan mengakomodasi pertanyaan pembuka. Nah, maksud di sini itu banyak guru-guru yang masih belum memahami tentang perkembangan teknologi yang saat ini sangat berhubungan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kebanyakan guru itu masih menggunakan sistem yang manual dibandingkan teknologi yang sampai saat ini serba canggih ya. Mungkin kita udah di era 5.0, 4.0, itu tuh guru tuh masih yang manual. Nah, lalu contohnya seperti dalam yang poin ketiga, contohnya mengalami kesulitan dalam menyusun e-raport. Tentunya masih banyak ya, apalagi di Kuningan. Kebanyakan guru itu menyusun raport itu masih dalam sistem manual. Sedangkan teknologi saat ini bisa mengandalkan dalam penyusunan raport itu dalam teknologi agar memudahkan guru itu sendiri. Bisa dilanjut mungkin? Nah, yang ketiga, tantangan itu sendiri itu dari pemerintah. Dalam penerapan kebijakan kurikulum merdeka masih ditemukan ketidakmaksimalan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Contohnya waktu pelaksanaan penilaian semester yang tidak serempak. Pemberian pelatihan dan sosialisasi untuk guru tentang konsep penerapan kurikulum merdeka juga masih belum merata di daerah. Hal ini membuat bekal wawasan dan pengetahuan guru dalam penerapan kurikulum merdeka menjadi belum matang. Nah, ini juga menjadi tantangan yang penting ya bagi pemerintah itu, karena ya contohnya saja setiap ada pelaksanaan penilaian semester seperti di sekolah menengah atas sudah melaksanakan ujian tengah semester, tapi melainkan di sekolah dasar itu masih menggunakan apa ya? Masih menjalankan sistem pembelajaran, belum ke sistem yang penilaian tengah semester. Nah, mungkin bisa lanjut. Yang keempat itu fungsi asesmen. Tantangan untuk menjalankan fungsi asesmen pembelajaran yang merupakan bagian terpadu dalam pembelajaran. Salah satu aspek penting yang sering diabaikan sekolah dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kurikulum adalah pelaksanaan asesmen pembelajaran. Saat ini, asesmen pembelajaran yang dilakukan oleh sebagian guru secara umum masih terbatas dan terfokus pada asesmen akhir atau sumatif pembelajaran. Padahal jika merujuk pada konsep dalam teori evaluasi dan pembelajaran, pelaksanaan asesmen mestinya mencakup pada asesmen awal, asesmen proses atau asesmen for and learning, dan akhir pembelajaran yaitu assessment of learning. Rangkaian proses asesmen tersebut juga merupakan satu kesatuan yang terkait
dan terintegrasi dalam proses pembelajaran yang bersifat siklus dan tidak linear. Nah, tentunya fungsi asesmen itu di sini dalam kurikulum Merdeka Belajar itu guru dituntut untuk menjadi fasilitator tentunya, di mana guru itu memfasilitasi murid-muridnya agar dalam kurikulum Merdeka Belajar ini tentunya yang sangat berperan itu muridnya, bukan melainkan guru itu sendiri. Nah, baik, mungkin cukup sekian ya pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Silpa. Bagaimana materinya? Memuaskan. Baik, tentunya dan memuaskan ya. Untuk materi pertama ini dibuka dengan tantangan-tantangan dalam kurikulum Merdeka, yang tentunya tantangan tersebut bisa menjadi sebuah acuan lah untuk penerapan entrepreneurship study dalam kurikulum Merdeka ya. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau pertanyaan jawab. Saya kembalikan kepada audiens, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Agustina dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Izin bertanya ya Ibu, yang tadi dijelaskan oleh Ibu Silpa tentang tantangan kurikulum Merdeka. Untuk pertanyaannya itu, mengapa kurikulum Merdeka Belajar sulit diterapkan di daerah terpencil? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya atas nama Della. Mungkin mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Mungkin langsung saja ya. Baik. Izin berdiri lagi ya. Ya Bu. Baik, mungkin untuk menjawab pertanyaan Della ya, bisa dilihat slide kedua. Nah, salah satu jawabannya itu mungkin salah satunya seperti di daerah terpencil biasanya akses infrastrukturnya itu belum memadai, seperti tadi belum adanya perpustakaan, laboratorium yang emang akan diandalkan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua itu seperti kurangnya pelatihan akan guru yang berada di daerah terpencil, karena di daerah terpencil itu biasanya emang keterbatasan tenaga pendidiknya itu agak kurang dibandingkan di kota seperti kita ini ya. Lalu mungkin kalau di daerah terpencil itu biasanya akses internetnya itu akan emang terkendala di jaringannya, melainkan karena emang belum ada saluran yang akan terhubung ke daerah terpencil itu sendiri. Lalu contohnya seperti guru akan mengalami kesulitan dalam menyusun rapot digital. Nah, emang kebanyakan di daerah terpencil itu sendiri, kebanyakan guru itu masih mengandalkan penyusunan rapotnya itu masih menggunakan manual dibandingkan penyusunan rapot digital. Nah, mungkin apakah jawabannya cukup? Cukup Ibu, terima kasih, sangat memuaskan jawabannya. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih kepada Della yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Ibu ya yang sudah menjawab dengan begitu baik dan sempurna lah gitu ya. Dan tentunya untuk tantangan kurikulum Merdeka ini itu akan sangat berpengaruh ya terhadap inovasi entrepreneurship tersebut. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari audiens. Tidak ada? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya itu jika saya menjawab kesimpulannya Bu ya. Nah, untuk kesimpulan pada materi yang satu ini yaitu Merdeka Belajar merupakan sebuah peluang besar untuk mengintegrasikan edukasi itu sendiri dalam pembelajaran, yaitu membangun jiwa kewirausahaan berbasis pendidikan. Namun, implementasinya itu tidak lepas dari berbagai tantangan seperti kesiapan guru, sumber daya, kekurangan kolaborasi dunia usaha, terus kurikulum tersebut, evaluasi, dan masih banyak lagi. Dan tentunya meskipun kurikulum Merdeka memberikan ruang besar untuk inovasi pembelajaran berbasis entrepreneurship ini, keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan SDM itu sendiri ya. Dukungan sistem dan sinergi antara pemangku kepentingan, perlu ada upaya berkelanjutan dalam pelatihan
guru, penyediaan infrastruktur, dan penguatan kemitraan agar tantangan-tantangan ini dapat diatasi secara efektif. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Silpa Nabila Sajidin yang sudah berkenan menjadi pemateri pertama pada siang hari ini. Yang mudah-mudahan kita yang berada di dalam ruangan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Materi pertama ini sangat seru sekali ya. Yap. Kita membahas tentang tantangan-tantangan pada kurikulum merdeka. Dan selanjutnya itu materi kedua ya tentunya. Siapa pemateri kedua kita? Bapak Haji Asraf Dwi Ananda, Dari mana itu kira-kira orang? sepertinya dari Lampung ya mungkin. Jauh Cukup sekali jauh ya. sekali ya. Oh, baik. Baik, kita panggilkan saja yaitu pemateri kedua Bapak Haji Asraf Dwi Ananda, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada pemateri kali ini. Baik, sebelum memulai pada materi kali ini, saya ingin membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap Haji Asraf Dwi Ananda, tempat tanggal lahir Lampung 3 Januari 2003. Pendidikan terakhir sedang menempuh perkuliahan semester 6 jurusan Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Kuningan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut pemateri pada siang kali ini, Bapak Saudara Haji Asraf Dwi Ananda, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi pada hari ini ya. Yang tentunya dilihat untuk seminar sekarang itu membawakan tema inovasi entrepreneurship dalam pembelajaran. Yang tentunya ini sangat bagus sekali diterapkan untuk anak-anak SMK khususnya ya. Dimana karena SMK itu sendiri kan ya kejurusan, terutama di tata boga itu cocok untuk menerapkan entrepreneurship ini. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kan di bagian kali ini saya akan membawakan sebuah topik yaitu inovasi entrepreneurship dalam pembelajaran. Yang tentunya kita pelajari terlebih dahulu terkait entrepreneurship itu seperti apa. Nah, di sini ada pengertian dari entrepreneurship sendiri yaitu gabungan antara dua kalimat ataupun dua kata. Yang pertama yaitu education, pendidikan, dan entrepreneurship yaitu kewirausahaan. Jadi entrepreneurship sendiri yaitu kewirausahaan yang dimana itu mencakup di bidang pendidikan. Jadi bukan hanya kewirausahaan yang dipelajari, namun dibawa juga ke dalam ranah pendidikan itu sendiri. Nah, untuk entrepreneurship sendiri ini yaitu bisa mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik. Bagaimana caranya? Tentunya dalam pembelajaran entrepreneurship ini kewirausahaan itu di dalamnya terdapat beberapa pembelajaran di mana si siswa ataupun peserta didik itu melakukan sebuah proyek ataupun pengamatan langsung dan tindakan yang tentunya tidak hanya sekedar teori tetapi langsung prakteknya gitu ya. Terus guru juga berperan aktif ataupun penting dalam pembelajaran entrepreneurship ini. Kenapa? Karena guru itu bisa dibilang sebagai inovator dan kreator produk pendidikan itu sendiri. Nah, jadi guru itu sebagai fasilitator di mana guru itu menjadi wadah ataupun pengantar siswa itu untuk belajar. Belajar dalam apa? Yaitu kewirausahaan itu sendiri. Yang dimana guru itu paham akan bagaimana konsep dari kewirausahaan itu sendiri. Jadi tidak cuman berdasarkan teori, tetapi dengan praktek langsung di lapangan. Nah, masuknya itu ke pembelajaran project based learning. Jadinya si siswa itu melakukan tindakan langsung ataupun action ya. Jadinya terus materi ataupun teori yang diberikan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti itu. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya yaitu pembahasan terkait urgensi inovasi dalam edupreneurship itu sendiri. Yang pertama, pendidikan harus relevan dengan dunia kerja. Apakah benar pendidikan itu harus relevan dengan dunia kerja? Baik. Benar. Benar sekali, untuk pendidikan itu zaman sekarang ya yang mengedepankan kerja ataupun mencari cuan. Tentunya dalam pendidikan sekarang itu benar-benar profesionalis atau sesuai dengan dunia nyata nanti. Bagaimana tidak? Edupreneurship itu sendiri sebuah kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu sendiri sudah bergelimpangan ataupun berserakan di mana-mana ya yang berwirausaha, yang tentunya sangat penting untuk anak-anak muda yang dimana itu belajar dan bertahan hidup terkait kehidupan dia sendiri. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas dan daya saing peserta didik. Nah, dalam urgensi inovasi dalam edupreneurship itu sendiri, si siswa itu dituntut untuk bisa kreatif. Kreatif itu dalam hal kewirausahaan itu sendiri, baik itu dari segi pemasaran, kualitas produk, yang tentunya itu berpengaruh dalam nanti untuk bersaing dengan wirausaha yang lain. Selanjutnya, menjawab tantangan zaman sekarang melalui pendekatan kontekstual yang tentunya materi kewirausahaan ataupun edupreneurship ini itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Contoh, ketika guru itu ingin menyampaikan materi tentang kewirausahaan, tentunya si guru itu harus memahami sekali bagaimana kenyataannya kewirausahaan itu. Jadi mau nggak mau guru itu harus mengikuti pelatihan ataupun setidaknya melakukan sebuah kewirausahaan itu sendiri, ataupun bisa juga bekerja sama dengan wirausaha lainnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang relevan untuk disampaikan kepada siswa. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya yaitu bentuk inovasi edupreneurship. Yang pertama, media pembelajaran digital, aplikasi ataupun e-book. Nah, dalam media pembelajaran digital ini kita sangkut pautkan dengan edupreneurship sendiri, yaitu pemasaran. Nah, yang biasanya pemasaran itu melakukan dengan offline ya, ataupun dari mulut ke mulut. Nah, tentunya dengan beberapa aplikasi yang sekarang sudah banyak di platform media ya, seperti Shopee, TikTok, Akulaku, terus dan lain-lain. Nah, di situ pembelajaran kita juga melatih si siswa itu untuk aktif dalam platform digital pemasaran, yang mana siswa itu dia ajari ataupun melakukan pembuatan akun-akun untuk berjualan, baik itu di Shopee ataupun Akulaku dan lain-lain. Selanjutnya yaitu project based learning berbasis produk. Nah, selanjutnya yaitu siswa itu diberikan sebuah project, di mana siswa itu dituntut ataupun dimintai untuk melakukan sebuah action lah. Seperti contoh kecilnya yaitu membuat bisnis kecil-kecilan, baik itu makanan ataupun kerajinan. Lalu tidak sampai situ saja, selain membuat bisnis kecil-kecilan, siswa juga melakukan pemasaran, tentunya dengan media pembelajaran digital tadi yang dipelajari yaitu pembuatan akun Shopee. Maka produk ataupun usaha yang mereka buat itu bisa dipasarkan melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya, unit kewirausahaan di sekolah. Nah, di sini tentunya setiap sekolah memiliki kantin-kantin tersendiri, di mana siswa juga bisa belajar untuk menjadi produsen ataupun penyuplai barang, di mana barang tersebut dijualkan ke kantin-kantin sekolah gitu. Jadi secara tidak langsung kewirausahaan dari si anak itu berkembang ataupun tumbuh secara perlahan, seperti itu. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan dunia industri dan UMKM. Nah, dalam edupreneurship sendiri yang kita tahu sekarang yaitu harus sesuai apa yang disampaikan dengan kenyataan, yang mana segala informasi yang akan disampaikan tersebut tentunya didapatkan melalui survei langsung ataupun action langsung dari guru tersebut, baik itu guru itu menjadi pegawai ataupun karyawan, ataupun melakukan wawancara dengan UMKM ataupun wirausaha yang lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu peran guru sebagai edupreneur.
Yang pertama, fasilitator dan motivator dalam kewirausahaan. Fasilitator dan motivator tentunya harus itu ditanamkan oleh guru. Bagaimana tidak? Soalnya guru itu sendiri menjadi pedoman ataupun titik tumpu bagi siswa untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan terkait materi yang disampaikan, dan sebagai motivator juga yang memperkuat si siswa itu untuk terus berkembang seperti itu. Terus menciptakan lingkungan belajar yang kreatif. Nah, guru juga dalam entrepreneurship ini harus pandai-pandai menyesuaikan pembelajaran dan harus kreatif terkait metode pembelajarannya ataupun penyampaian materinya. Jadi si guru itu tidak hanya menggunakan ceramah, tetapi pada pembelajaran entrepreneurship ini guru itu dituntut untuk selalu memberikan project di mana siswa itu dilatih untuk langsung action. Jadi tidak hanya teori tetapi melakukan praktek langsung seperti itu. Yang ketiga, mengembangkan produk pembelajaran bernilai ekonomi. Nah, dalam pengembangan produk pembelajaran ini tentunya guru itu sangat berperan penting dalam penyampaian materi-materinya yang berbau-bau ekonomi, wirausaha ya tentunya. Nah, selanjutnya itu tantangan dan solusi ya. Tantangan dan solusi. Yang pertama tantangan dulu ya tentunya. Tantangan yang pertama, mindset konservatif, kurang pelatihan, sarana terbatas. Nah, berarti dalam tantangan ini tentunya ada di setiap sekolah-sekolah. Bagaimana tidak? Mindset dari konservatif ini, sekolah itu masih kurang mumpuni lah terkait memfasilitasi si siswa untuk terus belajar terkait wirausaha itu sendiri, baik itu tempat untuk membuat produk mereka ataupun alat-alatnya, terus tempat berjualan offline-nya. Nah, seperti itu. Terus kurang pelatihan. Nah, untuk kurang pelatihan ini tentunya guru nih. Dalam entrepreneurship ini, guru itu harus bisa ataupun diwajibkanlah untuk mengikuti setiap pelatihan, di mana si guru itu bisa untuk aktif dalam penyampaian materi itu sesuai dengan kenyataan. Seperti yang saya sampaikan tadi, guru itu melakukan wawancara langsung kepada wirausahawan ataupun menjadi karyawan juga bisa seperti itu. Terus sarana terbatas tadi meliputi mindset konservatif tadi ya, yang tentunya masih minim lah. Soalnya kan sekolah itu belum tentu ada dana yang cukup untuk memenuhi pembelajaran entrepreneurship itu sendiri. Solusinya bagaimana untuk menghadapi tantangan tersebut? Yaitu yang pertama, pelatihan guru tentunya. Guru tadi dilatih untuk bisa menyesuaikan apa? Materi yang disampaikan dengan kenyataannya seperti apa. Selanjutnya, integrasi kurikulum. Nah, integrasi kurikulum ini yaitu menyesuaikan kurikulum sekarang itu kan kurikulum merdeka ya, yang tentunya di situ pembelajaran itu bersentral atau berpusat itu kepada siswa seperti itu. Jadi siswa itu lebih aktif daripada guru. Soalnya guru kan hanya fasilitator. Yang tentunya guru harus lebih banyak memberikan proyek ataupun permasalahan yang dimana siswa itu bisa memecahkan permasalahan tersebut. Untuk jenjang dunia usaha, tentunya guru ataupun pihak sekolah itu melakukan kerjasama kolaborasi terhadap industri-industri kewirausahaan ataupun UMKM itu sendiri seperti itu. Ini cukup ya, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kita pada siang kali ini. Lanjut untuk sesi selanjutnya itu sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali untuk dari teman-teman audiens ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang bertanya, silakan ajukan tangan dan perkenalan diri, nama dan program studinya, asal universitasnya. Silakan. Silakan yang di belakang.
Izin bertanya ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silva Nabila Sajidin dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Izin bertanya mengenai bagaimana sih penerapan inovasi edupreneurship dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan siswa di sekolah menengah kejuruan. Terima kasih. Baik, Pak, apakah mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Mungkin ada lagi atau tidak? Barangkali dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ya. Cukup, oke, mungkin langsung dijawab saja, Pak. Silakan, Pak. Berdiri atau duduk ini? Bebas, Pak. Silakan. Berdiri boleh, duduk boleh. Baik, bisa diulangi kembali tadi pertanyaannya. Bagaimana penerapan inovasi edupreneurship dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan siswa di sekolah menengah kejuruan? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Dengan nama Silva dari Prodi Bahasa Inggris. Iya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Silva tadi, yang tentunya untuk penerapan inovasi ini bisa dilakukan yang pertama nih, untuk jenis pembelajarannya sendiri itu ya. Nah, pembelajaran edupreneurship itu kan tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu di mana materi yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Nah, di mana siswa itu berarti kan dituntut untuk bisa memahami nih antara materi dan kenyataannya seperti apa. Selain itu juga siswa itu melaksanakan ataupun melakukan action. Ya, action seperti apa? Contohnya nih, saya akan memberikan contoh di permasalahan SMK Tata Boga. Nah, di SMK Tata Boga itu kewirausahaan itu kurangnya yaitu dalam penerapannya. Jadi kewirausahaan yang diterapkan oleh SMK Tata Boga itu cuman teori dan materi aja. Jadi untuk prakteknya itu tidak ada. Yang tentunya dalam inovasi edupreneurship ini kan jadi siswa itu dituntut untuk bisa mempraktekkan langsung gitu apa yang telah dipelajari. Seperti contoh membuat bisnis tadi kecil-kecilan ya oleh guru itu menyampaikan untuk membuat project lah gitu ya, project seperti bisnis kecil-kecilan, baik itu produk kecantikan kalau bisa itu ya, ataupun makanan ataupun kerajinan yang lain-lain gitu yang kiranya itu bisa dijual lah gitu. Terus selanjutnya dijualnya kemana? Ya tentunya ke yang membutuhkan ataupun yang memerlukan produk tersebut ya. Nah, di mana tempat penjualan tersebut? Dalam pembelajaran inovasi ini tidak kalah dengan digital sekarang juga, ya tentunya online lah ya. Kebanyakan online, ada yang jualan di TikTok Shop sekarang itu, terus Shopee, Lazada, Aku-Laku. Ya tentunya itu juga menjadi kebebasan bagi siswa untuk belajar gitu, memasarkan produk tersebut. Nah, kan untuk guru itu sendiri juga bisa untuk mengajarkan bagaimana sih cara membuat akunnya, terus bagaimana cara memasarkannya, seperti itu juga bisa gitu ya. Terus selanjutnya dalam inovasi itu sendiri pembelajaran tentunya membuat perubahan yang secara signifikan, di mana siswa itu sendiri menjadi lebih aktif lagi tentunya. Bukan hanya aktif dalam pembelajaran di kelas, namun aktif dalam project itu sendiri, di mana mereka kan dituntut untuk berpikir kreatif ya, inovatif. Bagaimana sih cara membentuk bisnis saya ini gitu. Awalnya harus bagaimana gitu, perencanaannya gimana ya. Terus pemasarannya gimana, pembagian hasilnya gimana, dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya untuk Silva. Bagaimana? Cukup? Sudah cukup, Pak. Baik, kalau cukup saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, hadirin, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah? Artinya sudah. Sudah. Oke, baik. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, langsung saja kita tutup ya. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pada siang hari ini, Bapak Haji Kasraf Dwiananda, yang telah membawakan materi yang sangat-sangat bagus gitu. Jadi semoga ilmu yang didapat pada siang kali ini dapat bermanfaat untuk semuanya.
Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada materi kali ini. Jadi, edupreneurship berperan penting dalam mengubah pendidikan menjadi lebih dinamis dan produktif. Implementasi edupreneurship memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih inovatif, praktis, dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Namun, agar pengembangan edupreneurship berjalan optimal, dibutuhkan dukungan kebijakan yang mendukung peningkatan kompetensi SDM yang memadai, serta perubahan pola pikir dari sekolah maupun siswa agar lebih terbuka dan berorientasi kepada kewirausahaan dan inovasi. Sekolah harus dipandang sebagai tempat tumbuhnya inovasi dan kewirausahaan yang mampu memunculkan kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan mempersiapkan generasi muda menjadi pengusaha masa depan yang kompeten dan inovatif. Mungkin itu untuk kesimpulan pada materi siang hari ini. Terima kasih terutama untuk pemateri kali siang ini. Terima kasih juga pada audiens yang telah hadir pada pertemuan seminar siang kali ini. Mungkin saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali pemateri kedua ini ya. Sudah jauh-jauh dari Lampung ya Pak? Iya tentunya ya. Dan terima kasih ya Pak ya. Tidak kalah seru juga Pak dengan pemateri pertama tadi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ilmu dari dua materi ini saja sudah banyak yang dapat kita serap Pak tentunya. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Nah untuk pemateri terakhir nih, ini pemateri yang kita tunggu-tunggu nih, orangnya ganteng, gede, berotot ya tentunya. Dari mana? Dari mana ya? Dari Bekasi Dari seperti apa? Bekasi ya? Dari Bekasi. Pantesan. Panas ya Pak? Panas kayaknya ya, tapi orangnya ganteng ya? Ganteng sekali Pak. Oh iya. Baik, panggilkan teh. Siapa pemateri ketiga kita? Bapak Fatan Masul Afandi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Nabila Sajidi. Di sini saya akan memandu acara pada siang kali ini. Tentunya saya di sini ditemani oleh pemateri hebat, yaitu Bapak Fatan Masul Afandi. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama lengkap Fatan Masul Afandi. Tempat tanggal lahir Bekasi 26 Juni 2003. Alamat Perumahan Gria Sampurna Jalan Al-Qudus. Pendidikan terakhir sedang menempuh kuliah semester 6 di Universitas Kuningan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada pemateri. Oke, baik, izin berdiri ya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya mengisi seminar pada siang hari ini. Baik, izinkan saya membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk seminar kali ini, saya akan membawakan tema, yaitu judul materinya implementasi edupreneurship di sekolah. Oke, bisa next slide. Implementasi edupreneurship di sekolah bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dengan pengembangan keterampilan praktis agar siswa siap menghadapi dunia kerja dan wirausaha. Jadi, untuk implementasi edupreneurship ini perlu dilakukan di sekolah agar untuk membekali siswa itu dalam menghadapi nantinya ketika mereka memasuki dunia kerja dan berwirausaha. Dengan implementasi edupreneurship ini di sekolah, pihak sekolah itu sangat membantu para siswa agar nantinya ketika mereka memasuki dinamika yang berbeda, yaitu memasuki dunia kerja ataupun berwirausaha, mereka tidak kaget dengan dinamika yang ada. Jadi ini tuh sangat penting, implementasi ini sangat penting agar nantinya ketika siswa memasuki dunia kerja dan berwirausaha, mereka mengetahui apa-apa aja yang perlu mereka siapkan. Ada poin penting implementasinya, kurang lebih ada 3, mungkin bisa next slide. Poin pertama itu ada namanya teaching factory. Ini tuh penyelenggara pendidikan harus mampu mencetak lulusan yang mampu berpikir kreatif, berinovasi, dan membuka pintu bisnis. Pendirian teaching factory sebagai tempat praktik bisnis merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melatih lulusan yang mampu membuka usaha sendiri, karena tidak ada pengalaman praktis yang diperoleh siswa selama belajar. Edupreneurship tanpa teaching factory setara dengan belajar keterampilan tanpa praktek. Jadi, teaching factory ini semacam kayak ujian praktek lah gitu.
Jadi siswa ini sebelum nantinya berwirausaha atau memasuki dunia kerja, mereka mempraktekkan dulu apa-apa yang harus disiapkan nanti ketika mereka berwirausaha. Jadi tidak hanya pembelajaran secara teori, tetapi ada pembelajaran secara praktek yang nantinya siswa ini bisa mempraktekkan teori-teori yang sudah dipelajari saat di kelas tentang berwirausaha. Nah, jadi entrepreneurship ini semacam mengasah keterampilan lagi lah, keterampilan siswa agar bisa mengasah keterampilan mereka yang nantinya bisa dipraktekkan langsung oleh para siswa. Jadi teaching factory ini sangat diperlukan dalam mengimplementasikan edupreneurship di sekolah. Mungkin next slide. Yang kedua itu ada namanya business center. Business center adalah perusahaan yang menjual barang-barang eceran grosir di luar sekolah, menggunakan siswa dan semua fasilitas di sekolah, baik sendiri atau bermitra dengan bisnis terhormat lainnya. Rencana pelaksanaan terdiri ada beberapa rencana tahapannya. Jadi intinya business center ini termasuk wadah untuk agar siswa itu bisa mengembangkan wirausahanya. Dengan business center ini pihak sekolah membantu menjualkan atau mengecerkan produk-produk dari wirausaha siswa-siswa tersebut. Ada kurang lebih 6 rencana pelaksanaan tersebut. Yang pertama, menciptakan lingkungan pendidikan pusat grosir untuk produk eceran dengan siklus bisnis yang cepat. Jadi karena ini hanya sekadar praktek ibaratnya di sekolah, jadi sekolah ini bagaimana caranya ini tuh jadi produk eceran dengan siklus bisnis yang cepat, yang ketika mereka jualin lagi, dijualkan di bisnis center ini langsung bisa menghasilkan agar siswa ini memahamilah siklus atau dinamika atau prosedur dalam berwirausaha. Jadi tidak usah yang bertele-tele atau sebagaimana mestinya. Itu tuh produk eceran ini dengan siklus bisnis yang cepat. Ketika mereka jual langsung untung, jual untung, tetapi ya sekedar hanya memfasilitasi mereka agar mereka bisa paham tentang prosedur atau siklus bagaimana cara berwirausaha. Lanjut yang kedua, mendorong seluruh siswa untuk berpartisipasi aktif dengan memulai usaha dari rumah dengan menggunakan pasokan dari pusat grosir SMK. Nah, jadi business center ini bisa memasok ibaratnya bahan-bahan atau produk-produk yang mereka butuhkan untuk mereka berwirausaha. Contohnya ketika mereka memiliki modal, mereka tidak perlu lagi bingung kemana harus beli ininya, beli segala macam bahan-bahannya, itu tinggal beli nantinya di business center ini. Jadi business center ini selain memfasilitasi mereka untuk menjual barang dengan siklus yang cepat, tapi juga bisa memfasilitasi mereka untuk menggunakan pasokan-pasokan yang ada dari pusat grosir SMK. Lanjut yang ketiga, semua siswa berkesempatan membeli barang-barang yang diperlukan secara konsinyasinya. Nah, jadi ketika mereka membeli barang-barang tersebut, mereka tuh tinggal menyesuaikan barang-barang yang mereka perlukan, gitu, tanpa perlu ibaratnya modal yang besar atau yang modal awal yang berlebih-lebihan gitu. Jadi mereka bisa menyesuaikan barang-barang yang mereka perlukan saja untuk nantinya mereka gunakan untuk berwirausaha. Selanjutnya yang keempat, mewajibkan siswa yang menjalankan toko konsinyasinya untuk menyerahkan laporan perkembangan penjualannya dalam waktu seminggu. Nah, jadi business center ini nantinya juga bisa mengevaluasi berwirausaha para siswa gitu. Tidak hanya tadi memberikan pasokan, tidak hanya tadi memberikan siklus bisnisnya cepat, tidak hanya membeli barang-barang saja di business center, tapi business center juga bisa nanti mengevaluasi dengan catatan siswa nanti harus melaporkan segala sesuatunya kepada business center ini gitu dalam waktu seminggu, biar nantinya ketika seminggu ini bisa dievaluasi oleh business center apa-apa yang perlu diubah atau bisa ditingkatkan. Selanjutnya kelima, mengembalikan barang kiriman ke pusat grosir jika tidak terjual setelah 2 atau 3 minggu sejak tanggal pengembalian. Nah, jadi teman-teman dari siswa ini nantinya ketika mereka membeli barang dari business center ini, mereka ketika nanti tidak laku atau sebagaimana mestinya, mereka tuh tidak bingung. Barang ini tidak akan sia-sia nantinya. Barang-barang tersebut nantinya bisa dibalikin lagi ke pusat grosir gitu. Jadi ketika mereka membeli barang kelebihan ibaratnya, ataupun ketika mereka sudah mengolah jadi wirausaha terus tidak laku ibaratnya, itu teman-teman siswa itu tidak akan rugi atau tidak akan bingung
barang tersebut mau dikemanakan. Jadi nanti barang tersebut bisa dibalikan lagi ke business center. Selanjutnya keenam, memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan pemasaran dengan mengajak mereka memulai dari rumah mereka sendiri dan kemudian pindah ke masyarakat. Tadi sempat disinggung juga terkait dengan ini tuh motivasi mereka tuh dengan mengajak pemasaran. Kan pemasaran sekarang itu bisa memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi yang ada, mereka bisa memasarkan produk-produk mereka dengan nantinya dipandu atau diajarkan atau dilatih oleh business center melalui online gitu dari rumah masing-masing. Nanti siswa tersebut bisa mempromosikannya masing-masing lewat rumah gitu, dari rumah menggunakan teknologi dan semacamnya. Mungkin bisa next slide. Nah, ini yang paling penting, yang ketiga, yaitu jiwa wirausaha. Satu, sifat dasar yang harus dimiliki wirausahawan adalah antara lain percaya diri dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya, serta percaya diri akan kemampuan dalam menangani berbagai risiko yang kita hadapi. Segala usaha yang dilakukan oleh seseorang yang berjiwa entrepreneur pasti akan berhasil, meskipun pasti ada tantangannya. Optimismenya untuk melanjutkan membuatnya lebih jarang diganggu oleh rasa takut akan kegagalan. Jadi sifat utama yang harus ditanamkan kepada wirausaha adalah antara lain percaya diri dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya, serta percaya diri akan kemampuan dalam menangani berbagai resiko. Karena jiwa entrepreneur itu pasti nantinya memiliki tantangan-tantangan yang berbeda bagi setiap orangnya. Jadi dengan tantangan-tantangan tersebut, kita tuh harus menanamkan jiwa wirausaha kepada para calon siswa yang nantinya untuk berusaha itu, antara lain harus percaya diri dan harus bisa mengambil keputusan gitu. Karena nantinya dinamikanya itu berbeda-beda. Ada yang emang nantinya ketika mereka memulai berwirausaha nantinya langsung dengan mudah bisa langsung mencapai dengan yang mereka inginkan. Ada yang emang tersendat di awal, tersendat di tengah-tengah, atau bahkan di akhirnya. Jadi dengan rasa percaya diri mereka, dengan rasa dalam bisa menangani berbagai resiko yang ada, mereka ada keberanian, nanti mereka akan bangkit. Walaupun mereka akan menerima resikonya, misalnya tadi tengah-tengah ada kendala, entah itu nggak laku dan sebagainya, mereka ada yang ditanamkan dari diri mereka bahwasannya mereka harus bangkit gitu, tidak akan nyerah gitu. Kedua, inisiatif, bersemangat dan percaya diri. Seorang entrepreneur akan selalu mencari solusi ketika menghadapi dinamika kehidupan yang penuh dengan perubahan dan persoalan. Nah, jadi wirausaha juga perlu yang ditanamkan, yaitu bersemangat dan percaya diri. Tadi juga kurang lebih sama yang pertama, tapi ini inisiatifnya ada gitu. Selalu mencari solusi ketika mereka mendapatkan tantangan atau resiko yang ada ketika nanti mereka berusaha. Mereka tuh akan ada inisiatif tuh untuk kayak gimana sih cara solusi ini gitu. Gimana nantinya ketika teman-teman mahasiswa atau siswa itu menghadapi resiko tersebut, mereka tidak hanya diam atau down, tapi mereka inisiatif untuk mencari solusinya kayak gimana biar mereka tuh bisa bangkit, biar mereka tuh bisa lebih percaya diri lagi, biar mereka tuh bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu. Ketiga, seseorang wirausahawan selalu merancang berbagai tujuan dengan keinginan untuk berhasil dalam hidup. Nah, jadi seorang wirausaha itu, jiwa wirausaha itu harus bisa merancang berbagai tujuan yang mereka inginkan. Contoh misalkan, ada siswa nih berwirausaha, tujuan mereka itu untuk agar produk mereka tuh habis. Jadi nanti dengan tujuan itu mereka memikirkan cara-caranya bagaimana produk-produk mereka ini bisa laris. Misalkan contoh kedua, ada siswa berwirausaha yang ingin mendapatkan keuntungan banyak. Jadi dengan mereka modalnya sedikit tapi untungnya banyak gitu. Mereka bagaimana caranya agar produk ini tuh bisa laku dengan keuntungan yang banyak. Ada lagi contoh ketiga, misalkan mereka hanya ingin produknya laku banyak tapi mengambil keuntungan sedikit gitu. Jadi mereka ketika nantinya menjadi wirausaha, mereka tuh harus memiliki tujuannya dulu, biar nanti mereka tuh bisalah menyusun atau merancang bagaimana sih tujuan ini dapat terlaksana. Mungkin seperti itu. Next slide. Nah, ada beberapa langkah implementasi. Yang pertama, menerapkan sistem manajemen mutu total untuk pelayanan bermutu. Jadi dengan sistem manajemen yang baik, nantinya akan menciptakan pelayanan yang baik gitu, yang bermutu.
Jadi tugas sekolah ini harus menerapkan sistem manajemen mutu total untuk pelayanan yang bermutu kepada siswanya. Kedua, pemberdayaan SDM, guru, siswa, komite agar lebih produktif dan mendukung program sekolah unggul. Nah, jadinya nantinya ketika sekolah ini menerapkan edupreneurship, nanti sekolah ini akan menciptakan sekolah yang unggul gitu, program sekolah yang unggul. Tetapi perlu memberdayakan dulu gurunya, siswanya, komite sekolahnya, dan lain-lainnya. Ketiga, optimalisasi sarana dan prasarana untuk pembelajaran dan produksi. Nah, nantinya sekolah juga perlu meningkatkan sarana prasarana atau fasilitas sekolah untuk bertujuan pembelajaran dan produksinya gitu. Karena kan ketika nanti berwirausaha tadi, implementasi tadi ada 3, business center, dan yang pertama itu emang memerlukan fasilitas dulu biar nanti bisa menerapkan pembelajaran ibaratnya sekolah edupreneurship gitu. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk mentoring dan peluang usaha. Nah, nantinya sekolah juga perlu bermitra gitu, bermitra dengan para wirausahawan agar nantinya bisa mementoring atau membuka peluang usaha untuk para siswanya. Jadi untuk pembelajaran edupreneurship ini nantinya tidak hanya belajar wirausaha saja, tetapi nantinya ada output yang dikeluarkan, ada fasilitas yang disediakan agar nanti bisa berkelanjutan. Tidak hanya ketika di sekolah saja ikut pembelajaran edupreneurship, berwirausaha, tapi setelah keluar dari sekolahnya itu mereka bingung harus bagaimana. Makanya sekolah ini juga perlu bermitra atau bekerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk nantinya memfasilitasi para siswanya. Yang kelima, memanfaatkan peluang usaha di berbagai bidang seperti produksi, jasa, pemasaran, waralaba, dan lain-lain. Kan jenis usaha juga bermacam-macam ya. Jadi nantinya ketika pembelajaran edupreneurship ini tidak harus atau tidak hanya berpaku pada atau berfokus pada beberapa peluang usaha saja, tapi secara keseluruhan biar nantinya siswa ini mengetahui potensi mereka tuh, kapasitas mereka tuh ada di usaha yang mana, apakah nantinya di produksi, jasa, pemasaran, waralaba, atau yang lain-lainnya. Next slide. Oke, mungkin sudah selesai. Untuk materi kali ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya. Mungkin selanjutnya dibuka sesi tanya jawab ya. Barangkali dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan nih. Kebetulan di sini masih ada pematerinya. Silakan teman-teman. Interupsi. Perkenalkan, nama saya Nanda dari Universitas Raja Galuh ya. Mahasiswa Prodi Pendidikan Sastra Indonesia semester 6. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Fatan Wasel Pandi terkait poin di antara 3 poin tadi yang Bapak sampaikan, implementasi yang mana sih yang paling bagus atau paling cocok untuk edupreneurship itu sendiri dalam sekolah seperti itu, Pak? Baik. Mungkin mau ditampung dulu apa Langsung saja. Baik, silakan Pak. Oke, baik, izin berdiri lagi. Nah, coba mungkin tolong dilihat slide selanjutnya tadi. Oke. Mungkin tadi ada 3 implementasi yang saya jelaskan. Yang pertama itu ada teaching factory, yang kedua itu ada business center, dan yang ketiga itu ada jiwa wirausaha. Jadi dari 3 implementasi tersebut, manakah yang paling penting? Begitu bukan? Nah, jadi yang paling penting itu ada di poin ketiga. Coba bisa lihat poin ketiga teh. Nah, yang poin ketiga itu adalah jiwa wirausaha. Nah, kenapa jiwa wirausaha ini sangat penting? Karena ini tuh yang nantinya benar-benar membekali para siswa itu untuk menjadi wirausaha. Jadi percuma nantinya ketika sudah ada yang namanya teaching factory, mereka di situ dikasih teori segala macam, di business center pun mempraktekkan, tapi mereka belum ditanamkan jiwa wirausahanya. Jadi mereka mengikuti 2 tersebut hanya untuk menutaskan pembelajaran saja. Tetapi ketika nantinya ditanamkan jiwa wirausaha, mereka itu nantinya bisa berkelanjutan, tidak hanya untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran edupreneurship saja, tetapi nantinya mereka membekali teman-teman mahasiswa atau memfasilitasi atau mewadahi jiwa wirausaha ini jadi bekal yang sangat penting. Ketika nanti mereka sudah mengikuti namanya teaching factory,
mengikuti dalamnya bisnis center dengan berbagai macam pelaksanaannya, tetapi mereka belum ditanamkan wirausaha yang baik atau wirausaha bagaimana sih jadi wirausaha yang benar, bagaimana sih jadi wirausaha yang baik, bagaimana sih jadi wirausaha yang nantinya bisa menjadi sukses dan lain-lain gitu. Nah, ini sangat penting menurut saya gitu. Jadi implementasi yang ketiga ini dengan menanamkan jiwa wirausaha dengan tadi percaya diri dan segala macam dengan bisa menangani resiko saat nanti berusaha, itu tuh jadi model sangat penting gitu. Biar nantinya ketika mereka berusaha telah melaksanakan atau menjalankan pembelajaran entrepreneurship ini, mereka tuh bisa berkelanjutan gitu. Mereka itu tidak hanya stuck ketika mereka masa sekolah saja, tapi ketika mereka lulus sekolah itu, mereka tuh ada keinginan nantinya untuk berusaha lagi gitu. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saudara Nanda, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih untuk jawabannya dan sangat memuaskan tentunya ya. Dimana juga perusahaan ini sangat-sangat penting untuk terutama pada anak muda sekarang ya, yang susah mencari pekerjaan tentunya bisa terjun ke dunia wirausahaan. Baik, terima kasih Pak. Oke, siap. Sama-sama. Mungkin sesi tanya jawab sudah berakhir ya Pak. Baik, mungkin untuk mengakhiri sesi tanya jawab kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Implementasi entrepreneurship di sekolah akan menciptakan generasi muda yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Contohnya melalui pendidikan kewirausahaan, siswa akan dibekali dengan keterampilan dan mindset yang memungkinkan mereka menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri dan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang dinamis, seperti membekali siswa dengan keterampilan dan pola kewirausahaan yang akan datang di masa depan. Mungkin cukup sekian sesi seminar kali ini ya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.